Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wassubhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'alal iksar min dzikrihi inayatal awliya'il abrar wastihala bisukrihi sifatil ahya'il ahyar wa alhamana istafahu imaratal awqat bimulazamatil adhkar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidil qahar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil karim Muhammadin nuril anwar wa ala alihil adhar wa ashabihil ahbar. Sikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala as-samin qailil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala asa min qailil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Wa basarnahu bihulamin halim falamma balaghahu ma'ahu ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fandur ma. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, Tuhan kita bersama, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha perkasa, juga Tuhan yang maha dikdaya. Sehingga pada kali ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk syiar Islam, menunaikan ibadah sholat Idul Adha yang mudah-mudahan semuanya ini mengikuti teladan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah mudah-mudahan segala ibadah kita, sholat kita, korban kita, mereka yang haji diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahmat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang mempunyai tangan yang mulia, di mana Nabi Muhammad sebelum para nabi, sebelum para rasul akan membuka pintu surga kecuali tangan yang mulia, yaitu tangannya Nabi nomor 1 di dunia, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita ungkapkan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan iman
semua ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang nyumbang 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, tapi tidak beriman kepada Allah, maka amalnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mahalnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, ada bulan Dzulhijjah ini ada dua peristiwa besar. Yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang pertama adalah mengenang peristiwa Nabi nomor 1, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, memperingati Idul Adha dalam rangka Idul Korban. Peristiwa ini adalah peristiwa yang dilakukan oleh Nabiullah alaihi wassalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, peristiwa pada bulan ini juga Dzulhijjah adalah peristiwa di mana sebagian umat Islam di seluruh dunia mereka sedang melakukan rangkaian ibadah haji, wajib haji dan rukun haji yang sedang dilakukan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah nabi yang kaya. Beliau dermawan, kaya tapi dermawan. Tidak semua orang kaya dermawan. Yang kedua, Nabi Ibrahim kaya dan menjadi iman yang kuat. Kaya, imannya kuat. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dikenal kaya tapi penyabar, maka dikenal sebagai Nabi Ulul Azmi. Hadirin rahimakumullah, kaya iman kuat, kaya dermawan, kaya penyabar dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Annahu qoroba al-fusatin, annahu qoroba salah satu bakori, annahu qoroba mi'atu banatin fi sabilillah. Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum Allah menyuruh. Kalau sekarang ada orang dermawan, Allah sudah nyuruh. Ibrahim, Allah belum nyuruh, sudah dermawan. Annahu qoroba al-fusatin, Nabi Ibrahim korban sampai 1000 kambing, 1000 domba. Yang kedua, annahu qoroba salah satu mi'ati bakorin, dia sudah berkorban 300 sapi. Annahu qoroba mi'ata badanatin, dia sudah korban 100 onta badanah. Kalau saya uangkan, beliau berarti sudah korban 3,5 miliar. Adakah artis hari ini yang korban 3,5 miliar? Adakah pejabat hari ini yang korban 3,5
setengah miliar, tidak ada. Ibrahim belum ada perintah dari Allah, tapi sudah korban segitu besarnya. Fata'ajjaban nas al malaikah fi Makkah wal Madinah wal Yaman wa Yordan wa Eropa, sampai seluruh manusia dan para malaikat ikut takjub, keheranan kepada keimanan Nabi Ibrahim. Itu malaikat, Masya Allah. Ketika itu, wallahi lau kana li ibnun la atbahtuhu. Jangankan aku korban cuma segitu. Apa kata beliau? Kullu ma taqarraba bi laisa bi syai'un indi. Apa yang saya korbankan tidak ada apa-apanya bagiku. Seandainya aku punya anak, maka anak pun aku korbankan. Yang pada saat itu dia nggak punya anak selama 23 tahun. Dia mohon lailan wa nahara, siang dan malam mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, berilah aku turunan yang saleh. Tapi sampai 23 tahun baru Allah kabulkan. Ismail lahir. Ketika Ismail lahir, lama falama balahosa, sehingga dia sampai umur masuk usia balik. Umur 13 tahun Ismail, baru ada peringatan dari Allah, ya Ibrahim, ya Ibrahim, aufi nadrik, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Kau dulu mohon siang dan malam, seandainya aku punya anak, anak pun aku akan dipotong. Itu kata Anda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas solihin, wa basarnahu bihulamin halim, falama balahu ma'ahu sa', ya bunayya inni ara fil manam inni adbahtuka. Malam yang kedua, malam 29, mimpi kembali. Makanya disebut Yaumul Arafah, bahwa ini benar-benar dari Allah. Ketika itu dia matur sama Ismail, ya Ismail, aku mimpi semalam, ini adbahukam, aku disuruh memotong kamu wahai Ismail. Apa kata Ismail? If'al ma tu'maru satadijuni insyaallah minas sabirin. Ya ayahku, kalau memang itu dari Allah, sami'na wa atokna, saya taat, saya patuh kepada perintah Allah. Itulah Ismail, anak yang soleh. Proses yang pertama, langsung Nabi Ibrahim mengambil bendok. Ketika ditempelkan dalam leher, Nabi Ibrahim punya kekuatan Allah. Maka dalam sejarah itu yang tadi kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sambil memegang golok, sambil memegang bendok, sudah di atas lehernya Ismail. Kekuatannya dengan takbir 3 kali. Tapi ada suara dari atas, suara dari langit di atas kepalanya. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu suara malaikat. Ismail yang sudah siap pasrah
Allah, Ismail itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan izin Allah, Ibrahim taat, Ismail taat, Siti Hajar taat. Maka akhirnya terjadilah pemotongan, prosesi terpotonglah. Tapi dengan izin Allah, Allah takdirkan yang terpotong bukan lehernya Ismail, tapi lehernya domba kibas. Maka sunnahnya adalah domba kibas. Usianya sesuai dengan Nabi Ismail, 13 tahun usia balik. Makanya yang dicarikan syarat untuk korban adalah masuk usia balik. Menurut penelitian dokter, ketika gigi gerahamnya sudah poel, itulah sahnya korban. Bukan karena gemuknya, bukan karena kioloannya, bukan karena timbangannya yang banyak. Yang menjadi syarat adalah sudah kopak apa belum, sesuai dengan umur baliknya kambing, umur sesuai dengan umur baliknya manusia, yaitu umur 13 tahun, sesuai dengan peristiwa Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pelajaran besar sebagai tokoh manusia teladan, dan Allah yang menyuruh, qala inni ja'iluka finnas imaman. Wahai Ibrahim, kau jadikan aku untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Teladan kita bukan manusia biasa, teladan kita bukan artis, teladan kita bukan orang kaya, teladan kita bukan orang yang tenar, tapi teladan kita adalah yang sudah diuji oleh Allah. Ini ja'iluka finnas imaman. Hei manusia, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, teladan kita adalah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan, maka disunahkan bagi umat manusia, umatnya Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, man kana lahu sa'ah walam yutoh walam yuqarribana musolana falyamut Yahudian au Nasronian. Hei umat Islam, seandainya kau diberikan rezeki oleh Allah, kamu sudah diberikan kemampuan, diberikan sa'ah, kemampuan oleh Allah untuk korban, maka korbanlah. Sampai mengatakan, seandainya kamu diberikan kemampuan untuk korban, tapi kamu tidak mau korban seperti Nabi Ibrahim, falyamut Yahudian, hendaklah kamu mati Yahudi atau Nasrani. Ini sampai mendapat ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sunnahnya supaya ngikuti teladan kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Nabi Ibrahim sebagai teladan kita. Amin. An Aisyah radhiyallahu anhu, kullu ma amalin adamiyin min amalin yauman nahri ahabu ilallah min ihraqid damin. Tidak ada hari yang paling bagus, tidak ada hari-hari yang paling bagus di dunia ini, yaitu orang-orang yang melakukan, orang-orang yang mengamalkan syariat Nabi Ibrahim yauman nahri, pada hari ini pemotongan. Itu kata Rasulullah, di bulan Dzulhijjah ini tidak ada hari-hari untuk pemotongan, yaitu hari ini untuk disunnahkan untuk pemotongan korban dalam rangka
pendekatan diri kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sesungguhnya bapak yang hari ini korban, Pak, ibu yang hari ini korban, maaf, dengarkan baik-baik, la ta'ti yaumal qiyamah, binatang yang dijadikan korban, sapi yang dijadikan korban, kambing yang dijadikan korban, domba yang dijadikan korban, nanti beritu hati kiamat, la ta'ti yaumal qiyamah, maka akan datang mendatangimu, akan datang menghadapimu di yaumul qiyamah dengan wujud yang asli kambing, bikuru iha, dengan tanduk-tanduknya. Maka usahakan kalau untuk pilih tanduk yang bagus, jangan tanduk yang patah. Tanduk-tanduknya akan menjadi saksi. Wa as'aluha, dan rambut-rambutnya juga yang bagus. Wa atlafuha, dan kuku-kukunya, dia akan menjadi saksi menemui kita di saat kita yaumul qiyamah butuh pertolongan Allah. Kambing yang dijadikan korban yang akan menolong kepada kita. Fiha fa inna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayaqa minal ardi. Sesungguhnya maka orang yang korban jangan dulu pula. Orang yang korban, masya Allah, nanti ada sunnahnya untuk melihat. La yaqa'u minallah bimakanin qabla ayaqa. Sesungguhnya darah yang menetes ke bumi, darah yang menetes ke tanah akan sampai diterima oleh Allah sebelum jatuh ke tanahnya. Dan dalam hadis yang lain, itu akan mengampuni kepada dosa orang yang telah korban pada saat itu. Dan yang kedua, disunahkan oleh Rasulullah bagi yang korban menyaksikan, bukan dititipkan di yang jauh. Kita nggak melihat, usahakan di masjid sendiri, karena kita disunahkan untuk melihat darahnya seperti apa. Sebagaimana Siti Fatimah diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala ya Fatimah, kumi ila udhika washadu biha fa innahu awwala qatrin minha min dunubi yaghfir laka ma qad salaf min dunubik. Wahai Fatimah, kamu akan korban, datanglah ke tempat pemotongan korban itu, saksikan dia, darahnya yang keluar, biar kamu bisa melihat. Kalau kamu bisa melihat, masya Allah, min damiha, yang jatuh, tetesan darah yang jatuh, ya firuka, akan mengampuni kepadamu masalah dosa-dosa yang telah lalu. Kalau orang yang umurnya 50 tahun, dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Bahkan dalam keterangan lain, bulu domba berapa juta itu akan menjadi malaikat mengampuni, mohonkan ampun kepada orang yang korban. Sapi bulunya berapa itu? Siapa yang bisa menghitung bulunya sapi akan memohonan maaf kepada orang yang korban itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah ihram. Pada bulan ini ada peristiwa besar, yakni hari ini mereka yang haji sedang merayakan, ada yang melakukan istilah ihram. Makna ihram, lambangnya adalah pakaian yang putih. Apa artinya? Manusia kembali kepada kesucian. Mengapa orang ihram yang dipakai pakaian putih? Ini lambang kesucian, melambangkan bahwa al-walad yulatu ala fitrah, anak dilahirkan dalam keadaan suci. Bapak, para hadirin, dulu kita ketika dilahirkan dalam keadaan suci, tidak ada sehelai rambut pun dosa yang melekat kepada kita.
Cuma begitu kita dilahirkan, akhirnya berbuat dosa ke sana kemari dan sebagainya, maka harapannya adalah cucikan kembali dosa yang telah kamu lakukan. Ruh dari Allah alam lahut disampaikan si jabang bayi yang pada waktu umur 4 bulan di umur kandung ibunya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh di dalam bayi yang baru 4 bulan di perut ibu kandungnya, suci ruh dari alam lahut, dari alam ketuhanan, nanti akan diambil oleh Allah dalam keadaan suci lagi. Sebagaimana kalau kita punya mobil bagus, mobilnya baru dari dealer, kemudian dipinjam kepada orang, maka tentu yang meminjam harus merawatnya. Ketika mengembalikan kepada yang punya, harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan jangan lecek. Apalagi sampai lecet mobil itu, pasti yang punya mobil itu akan marah. Sebagaimana kita, awas kalau kita sudah dulunya suci, akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harus dalam keadaan suci. Kalau belum suci, maka nanti kita akan terbakar di api neraka, akan disiksa di alam kuburnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, di dalam pakaian ihram, mengapa pakaian ihram tidak dijahit? Ini lambang orang yang jadi presiden, baju ihramnya harganya sama, menteri harganya sama, bupati harganya sama, gubernur harganya sama, DPR, MPR, orang kaya, orang miskin, harganya sama. Ini adalah lambang, pakaian adalah kebesaran. Hai orang presiden, kau nanti akan dicopot bajunya ketika ihram. Gubernur, kau dicopot baju gubernurnya. Menteri, dicopot baju kementeriannya. Polisi, dicopot baju polisinya. ABRI, dicopot baju ABRI-nya. Sama, ABRI, presiden, MPR, menteri, sama dengan tukang cukur, sama dengan orang petani ketika sedang ihram. Ini maknanya nanti di yaumul akhir kita akan menghadap kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Semuanya telanjang menghadap kepada Allah, yang dihitung yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wahai para pejabat, kau sekarang masih bisa lolos dari penjara, kau masih bisa lolos dari audit, kau masih bisa lolos dari hukuman. Tapi kalau sudah menghadap hukum Allah, Raqib dan Atid yang akan menyaksikan, Masya Allah, maka jangan heran nanti ada orang-orang besar yang di sana kedudukannya rendah. Tapi mudah-mudahan yang rendah ini justru nanti akan di atas. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafur warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa zurina wa maulana Muhammad waj'alna min ahli ummatihi wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulih sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa ya ayyuhan nasu taqullaha fa'alul khairat wattanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma atif baina qulubihim waslih dhata bainihim wansurna ala aduwika wa aduwihim. Allahumma sadid samlahum. Allahumma farik jamahum. Allahumma aklil adadahum. Allahumma najina minal qawmil zalimin wa najina minal qawmil kafirin wa najina minal qawmil musyrikin wa najina minal qawmil muslimin. Allahumma adfa' anna al-hala wal waba wal fasa wal munkar was suyuf al muhtalifa was sadaida wal mihana ma doharu minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa muslimina ama innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wallahu yahdil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.